Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sri Mulyati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan dan teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Hakikat Dasar dan Rasionalisasi Filsafat Pendidikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Sukmajani dengan NIM 24520000147 sebagai moderator dan teman saya. Pertama ada Mbak Ida Ukti Atifa dengan NIM 24520000144 yang akan memaparkan materi objek dan hubungan antara filsafat pendidikan. Yang kedua ada Mbak Histiana Ulfa Fatima dengan NIM 24520000145 yang akan memaparkan materi ruang lingkup filsafat pendidikan. Yang ketiga ada Mbak Korin Kaisa Prastiwi dengan NIM 24520000149 yang akan memaparkan materi tujuan filsafat pendidikan dan sifat filsafat pendidikan. Yang keempat itu ada Mbak Winda Dia Pratiwi dengan NIM 24520000168 yang akan memaparkan materi pengertian filsafat pendidikan. Dan yang kelima ada Mbak Tenti Dwi Anggraini dengan NIM 24520000181 yang akan memaparkan kesimpulan dan saran. Untuk peta konsepnya, hakikat dasar dan rasionalisasi filsafat pendidikan itu bab pertama pendahuluan, I2A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan pembelajaran. Untuk bab 2 pembahasan, itu ada A pengertian filsafat pendidikan, B tujuan filsafat pendidikan, C sifat-sifat filsafat pendidikan, D ruang lingkup filsafat pendidikan, dan E objek dan hubungan antara filsafat pendidikan. Untuk bab 3 penutup itu ada A kesimpulan dan B saran. Untuk abstraknya, filsafat pendidikan merupakan dasar konseptual yang dapat memberikan arah, makna, serta nilai dalam praktik pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu dan keterampilan, tetapi juga sebagai upaya membentuk karakter, moral, serta kesabaran kemanusiaan yang berlandaskan Pancasila, keimanan, kebersamaan, dan keadilan. Makalah ini membahas pengertian filsafat, tujuan filsafat pendidikan, sifat khas filsafat pendidikan, ruang lingkup filsafat pendidikan, dan objek kajian filsafat pendidikan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa filsafat pendidikan berfungsi sebagai landasan normatif yang terarah dengan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Latar belakang pendidikan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, moral, dan nilai kemanusiaan. Namun, praktek pendidikan seringkali lebih menekankan aspek teknis daripada makna filosofisnya. Disinilah filsafat pendidikan berperan penting sebagai dasar dan arah bagi pendidikan agar selaras dengan hakikat manusia dan nilai-nilai bangsa seperti Pancasila, keadilan, dan kemanusiaan. Filsafat pendidikan memberikan landasan normatif serta kerangka nilai yang menuntut ketujuan, metode, dan isi pendidikan. Dengan memahami dasar filosofis ini, pendidikan dapat membentuk manusia seutuhnya, relevan dengan perubahan zaman, serta tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa di tengah tantangan globalisasi dan keberagaman budaya. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah pengertian filsafat pendidikan dalam konteks Indonesia? Yang kedua, apakah tujuan filsafat pendidikan? Yang ketiga, apakah sifat filsafat pendidikan? Yang keempat, apakah ruang lingkup filsafat pendidikan? Yang kelima, bagaimana objek dan hubungan kajian filsafat dengan pendidikan di Indonesia? Untuk tujuan penulisan makalah ini yaitu yang pertama, memahami pengertian filsafat pendidikan dalam konteks pemikiran Indonesia, yang kedua, memahami tujuan filsafat pendidikan, yang ketiga, memahami sifat filsafat pendidikan, yang keempat, memahami ruang lingkup filsafat pendidikan, dan yang kelima, memahami objek dan hubungan filsafat dengan pendidikan di Indonesia.
Pengertian filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philos artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Sederhananya, filsafat adalah cinta kebijaksanaan menurut Pistaro 2024. Selanjutnya, pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama, Ritaudin 2015 mengemukakan bahwa filsafat sebagai kegiatan berpikir kritis dan mendalam yang mencakup kebijaksanaan bukan sekedar informasi dengan tujuan menuntun hidup akan lebih bermakna dan terarah. Yang kedua, A.J. Putra atau modul filsafat pendidikan 2023, bahwa filsafat diposisikan sebagai stream of thought, sebuah analisis kritis terhadap asumsi dan konsep ilmu yang berfungsi sebagai landasan dan arah bagi pengembangan ilmu dan praktik. Yang C, menurut Aris AS, Filsafat Pendidikan Islam 2023 dalam konteks pendidikan filsafat dipandang sebagai kajian etimologis ontologis yang menghubungkan aspek kearifan, nilai, dan makna. Yang keempat, menurut Febrianto 2024 menyatakan bahwa filsafat merupakan kajian mendasar tentang hakikat ilmu, manusia, dan nilai. Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa filsafat pendidikan adalah kajian mendasar yang bersifat kritis, sistematis, dan normatif mengenai hakikat realitas, pengetahuan manusia, dan nilai. Filsafat bukan hanya memberi landasan teoritis, tapi juga berperan praktis dalam memberi arah, tujuan, serta kerangka nilai bagi kehidupan dan pendidikan. Untuk yang kedua, pengertian pendidikan. Berikut pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama menurut Sudana atau Mudanta et al. 2020. Bahwa pendidikan adalah upaya sadar untuk membantu jiwa peserta didik, baik lahir maupun batin, dari sifat kodrati menuju peradaban manusiawi. Yang kedua, menurut Hasan 2021, pendidikan adalah proses yang abadi sebagai bentuk penyesuaian bagi manusia agar berkembang baik fisik maupun mental, sehingga secara sadar termanifestasi alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan. Yang ketiga, menurut Wahidin 2019, pendidikan memainkan peran besar dalam menciptakan bakat yang baik dan merupakan kebutuhan yang penting untuk manusia selain sandang, pangan, dan papan. Yang keempat, menurut Feni 2015, pendidikan adalah pertolongan atau dorongan yang diberi orang dewasa kepada anak untuk memberikan kecakapan anak dalam melaksanakan tugas hidup tanpa bantuan orang lain atau dengan bantuan orang lain. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang secara terencana dan sadar dapat mewujudkan kualitas pembelajaran aktif untuk perkembangan potensi manusia non-formal. Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat tersebut tentang pengertian pendidikan dapat disimpulkan pendidikan adalah suatu usaha sadar, terencana, dan berkesinambungan untuk membantu peserta didik berkembang secara utuh baik lahir maupun batin, fisik, serta mental. Selanjutnya, yang ketiga, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan di Indonesia sering dipandang sebagai studi nilai atau moral etika, teori pendidikan, serta refleksi kritis yang mendasari praktik pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan salah satu cabang filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang hakikat, tujuan, nilai, serta arah pendidikan. Berikut pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Saiful Rijal, Fatullah, Gunawan, dan Margono 2023, filsafat pendidikan berperan sebagai dasar yang mengintegrasikan nilai agama, sosial, dan budaya dalam pembelajaran. Mereka menekankan bahwa pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konteks masyarakat dan budaya tempat pendidikan itu berlangsung. Yang kedua, menurut Putra Aji, modul filsafat pendidikan 2023, bahwa filsafat pendidikan dipandang sebagai kajian mendasar yang mengintegrasikan berbagai aspek pengetahuan untuk membentuk pandangan komprehensif tentang hakikat pendidikan termasuk tujuan, nilai, dan dasar-dasar teori pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah kajian dasar yang berfungsi sebagai landasan teoritis, reflektif, dan kritis dalam memahami hakikat pendidikan.
Materi selanjutnya itu tujuan filsafat pendidikan. Menurut para ahli, tujuan filsafat pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Setiabudi, Asri Herdiansyah, dan Karsiawan 2024, mengemukakan bahwa tujuan filsafat pendidikan adalah untuk membentuk pribadi yang utuh, cerdas, bermoral, dan berjiwa sosial, sehingga tidak terjebak pada pendidikan yang sekedar teknis atau pragmatis. Yang kedua, menurut Ahmad dan Ismail 2024, bahwa tujuan filsafat pendidikan adalah untuk mendorong kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, menurut Regan et al. 2023, bahwa tujuan filsafat pendidikan adalah untuk menjadi pedoman praktis bagi pendidik pengembang kurikulum untuk terus beradaptasi dan mengembangkan pendekatan yang efektif, termasuk dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi. Yang keempat, menurut Freire 2020, Rahmah, dan Ali 2023, berpendapat bahwa filsafat pendidikan berfungsi sebagai kerangka berpikir dan acuan dasar yang kuat untuk merumuskan tujuan jangka panjang pendidikan yang tidak hanya berorientase pada transfer ilmu tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan adil dan berkelanjut. Dari keempat pendapat mengenai tujuan filsafat pendidikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan filsafat pendidikan adalah untuk membangun pribadi manusia yang utuh, yaitu cerdas, bermoral, kritis, kreatif, inovatif, serta berjiwa sosial. Selain itu, filsafat pendidikan berfungsi sebagai kerangka berpikir kritis yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan berkelanjut. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat filsafat pendidikan. Berikut menurut beberapa pendapat tentang sifat-sifat filsafat pendidikan. Menurut penelitian Ruslan, Nilawati, Andi Marjuni, dan Ahrul 2024, sifat filsafat pendidikan dapat dipahami dalam 3 aspek utama sebagai berikut. Yang pertama, reflektif. Sifat reflektif berarti filsafat pendidikan selalu mengajak untuk berpikir mendalam tentang pendidikan, bukan hanya menerima apa adanya. Yang kedua, kritis. Sifat kritis menunjukkan bahwa filsafat pendidikan berani mempertahankan asumsi yang sudah dianggap benar dalam dunia pendidikan. Dan yang ketiga, normatif. Sifat normatif filsafat pendidikan berkaitan dengan pemberian arahan nilai dan pedoman moral. Berikut menurut beberapa pendapat tentang sifat-sifat filsafat pendidikan. Yang B menurut Anwar 2015, berpendapat bahwa sifat filsafat pendidikan adalah bersifat radikal, sistematis, dan universal. Ini merupakan sifat dasar dari pemikiran filsafat secara umum yang juga diterapkan dalam pendidikan. Yang C menurut Nur Sikin 2016, berpendapat bahwa sifat filsafat pendidikan adalah progresivisme. Artinya, menghendaki kurikulum yang bersifat luas dan terbuka, dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan iktab. Yang D, menurut Langerfeld dikutip 2023, berpendapat sifat filsafat pendidikan adalah non-progrematis, tidak terpisah-pisah, yang memerlukan proses mencari makna dan berpikir secara mendalam. Dari keempat pendapat mengenai sifat-sifat filsafat pendidikan, dapat disimpulkan bahwa sifat filsafat pendidikan diantaranya yaitu reflektif, kritis, normatif, radikal, sistematis, universal, progresif, dan non-fragmentaris. D. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Menurut para ahli mengenai ruang lingkup filsafat pendidikan sebagai berikut. 1. Hasanah 2022. Ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi pengertian filsafat, tujuan pendidikan, hubungan filsafat dengan perkembangan manusia, serta aspek praktis seperti kurikulum, metode, dan peran guru. 2. Menurut Aris 2023, bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam yang berfokus pada nilai-nilai keberagamaan meliputi tujuan pendidikan yang mengintegrasikan aspek spiritual. 3. Menurut Hasibuan, Widodo, dan Toboroni 2024, menguraikan ruang lingkup filsafat pendidikan mencakup dimensi konseptual, epistemologi, dan praktis. Mereka menegaskan bahwa filsafat pendidikan berfungsi sebagai dasar pembaharuan pendidikan. 4. Menurut Wibisono 2024,
melalui buku Filsafat Pendidikan bahwa ruang lingkup yang luas dengan menghubungkan aspek logika, etika, dan metafisika ke dalam pendidikan. Selain itu, menekankan pentingnya tujuan pendidikan, kurikulum, metode, dan evaluasi yang konsisten dengan nilai-nilai filsafat. Sehingga dapat disimpulkan dari keempat pendapat mengenai ruang lingkup filsafat pendidikan, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan mencakup dimensi teoritis, hakikat manusia, tujuan, pengetahuan, nilai dan dimensi praktis, kurikulum, metode, evaluasi, peran guru, dan lingkungan. Semua pendapat berpendapat bahwa filsafat pendidikan berfungsi sebagai dasar konseptual sekaligus pedoman praktik pendidikan. Filsafat pendidikan di Indonesia. Objek filsafat pendidikan menurut para ahli sebagai berikut. 1. Menurut Siregar 2021, objek filsafat pendidikan mencakup dua hal utama, yaitu objek material dan objek formal. Objek material filsafat pendidikan adalah pendidikan itu sendiri, yakni sebagai proses tujuan, nilai, dan pelaku yang terlibat di dalamnya. 2. Menurut Alboin Parluhutan 2021, objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, segala hal konkret maupun abstrak yang disusun secara sistematis dengan metode ilmiah. Yang ketiga, menurut Abdul Munir bukan dalam 2022, objek material filsafat pendidikan Islam adalah segala hal yang berkaitan dengan usaha manusia secara sadar untuk menciptakan kondisi yang memberi peluang berkembangnya kecerdasan, pengetahuan, dan kepribadian atau akhlak serta didik. 4. Menurut Savitri Yohana Yani dan Hayani 2022, objek kajian filsafat pendidikan berbagi menjadi dua bagian, yaitu objek material dan objek formal. Objek material filsafat pendidikan meliputi aspek ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi. Menurut keempat pendapat mengenai objek filsafat pendidikan, dapat disimpulkan bahwa objek filsafat pendidikan selalu mencakup dua ranah utama, yaitu objek material dan objek formal. Objek material filsafat pendidikan berhubungan langsung dengan substansi pendidikan itu sendiri. B. Objek formal filsafat pendidikan adalah cara pandang yang digunakan untuk menelaah objek material tersebut. B. Hubungan filsafat pendidikan di Indonesia menurut beberapa pendapat, yaitu 1. Menurut Putri dan Marilis 2019, filsafat pendidikan merupakan fondasi penting bagi praktik pendidikan karena melalui kajian filsafat pendidikan, pendidik dan pembantu kebijakan memahami esensi pendidikan, apa tujuan pendidikan, mengapa pendidikan diperlukan, dan bagaimana melaksanakan pembelajaran yang bermakna. 2. Menurut Fadli 2021, filsafat berperan sebagai landasan konseptual dan kritis yang menghubungkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik pendidikan. Yang ketiga, menurut Kurniawan 2020, filsafat menjadi landasan berpikir dan arah tujuan pendidikan. Sementara pendidikan merupakan sarana penilaian nilai-nilai filsafat dalam kehidupan nyata. 4. Menurut Ramawati 2023, menjelaskan bahwa hubungan filsafat dengan pendidikan bersifat fungsional karena pendidikan menjadi media untuk mewujudkan cita-cita filsafat dalam kehidupan sosial. Sehingga dapat disimpulkan dari keempat pendapat mengenai hubungan filsafat pendidikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa filsafat dan pendidikan di Indonesia memiliki hubungan timbal balik. Filsafat memberikan dasar nilai, arah, dan tujuan pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi media nyata untuk mengimplementasikan gagasan dan cita-cita filosofis dalam membentuk manusia yang berilmu, bermoral, dan berkarakter sesuai dengan tuntunan zaman. Selanjutnya kesimpulan. 1. Pengertian filsafat pendidikan sebagai berikut. A. Filsafat adalah kajian mendasar yang bersifat kritis, sistematis, dan normatif mengenal hakikat realitas, pengetahuan manusia dan nilai. B. Filsafat pendidikan adalah kajian mendasar yang berfungsi sebagai landasan teoritis, reflektif, dan kritis dalam mengenal hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan tidak hanya melihat aspek hakikat yang terjadi serta perangkat value expression,
pendidikan, tetapi juga menilai agama, sosial, budaya, dan pengetahuan agar pendidikan selaras dengan hasil masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, tujuan filsafat pendidikan adalah membentuk pribadi manusia yang butuh pedoman praktis dalam menghadapi tantangan pada perkembangan di era digital dan teknologi, serta membangun manusia yang adil, beradab, dan berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, sifat filsafat pendidikan meliputi relatif, kritis, normatif, radikal, sistematis, universal, progresif, dan non-programatik. Yang keempat, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi dimensi teori hakikat manusia, tujuan pengetahuan, nilai, dan dimensi praktis, kurikulum, evaluasi, peran guru, dan lingkungan. Kesimpulan selanjutnya, objek kajian filsafat meliputi objek filsafat pendidikan selalu mencakup dua ranah utama, yaitu objek material dan objek formal. Yang kedua, hubungan filsafat dengan pendidikan di Indonesia memiliki hubungan timbal balik. Selanjutnya, saran. Berdasarkan uraian makalah ini, terdapat beberapa saran dapat diajukan. Yang pertama, bagi pendidik diharapkan memahami filsafat pendidikan sebagai dasar untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran agar pendidik tidak sekedar teknis tetapi juga bermakna. Yang kedua, bagi mahasiswa dan calon pendidik penting untuk memahami filsafat pendidikan agar mampu mengkritis sekaligus mengembangkan teori pendidik sesuai tantangan zaman.